siap guyur pasar dengan impor bila perlu untuk menstabilkan harga. Saya juga setuju bahwa itu pilihan terakhir. Ya, harga daging menjulang tinggi. Meski Lebaran sudah lewat, harganya masih sekitar 110 hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya. Jauh di atas harga sebelum bulan puasa yang sekitar 90 ribu rupiah per kilogram. Di pekan pertama Agustus, pedagang daging sapi maksud kami bahkan mogok berdagang karena pasokan tidak ada. Harga yang tinggi, stok yang tidak terjamin hingga tata niaga daging sapi masih menjadi masalah yang menghantui setiap pemerintahan. Di ujung lain, mafia sapi yang diduga bermain di balik tingginya harga daging sapi ini tetap tidak tersentuh. Daging sapi belakangan tak terbeli banyak orang karena harganya melambung. Kini harganya masih di atas Rp110.000 per kilogram. Padahal harga normalnya sebelum Lebaran sekitar Rp90.000 per kilogram. Hukum besi ekonomi berlaku. Saat pasokan daging sapi berkurang, harganya bakal tinggi. Inilah yang membuat pedagang daging sapi di sejumlah kota mogok berdagang pekan kedua Agustus lalu. Ini yang sudah siap potong. Bareskrim Polri bergerak cepat dengan menggeledah 2 lokasi penggemukan sapi di Tangerang. Hasilnya, polisi menemukan 4.000 ekor sapi siap potong yang tidak dikirim ke pasar sehingga mengurangi stok daging sapi di Jabodetabek. Konsumsi daging sapi per kapita penduduk Indonesia sebenarnya hanya 2,5 kg per tahun, alias 1/6 dari konsumsi penduduk Singapura dan Malaysia. Namun begitu, urusan menyediakan pasokan daging sapi bukan perkara gampang. Setiap tahun, stok yang tidak cukup dan harga daging sapi yang mahal berulang. Pemerintah belum mampu membidik mafia yang diduga bermain di daerah gelap dalam rantai distribusi daging sapi. Ya, dan di studio kami saat ini sudah hadir Ibu Sukarmi, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kemudian ada Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Abdullah Mansuri. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Arief Budi Susilo, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Bapak-bapak dan Ibu Karmi, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Don, kenapa? Berapa banyak makan daging sapi? Ya, saya termasuk konsumen daging sapi dan juga daging ayam. Okay. Lalu sekarang harus berhadapan dengan mafia daging. Okay. Yang ingin saya katakan sebenarnya satu, awal Agustus harga sudah naik, lalu kemudian penjual daging sapi mogok menjual. Lalu seminggu belakangan harga yang melambung adalah ayam. Lalu kemudian sekarang ada tanda-tanda mogok juga jualan. Kalau lihat penjelasan dari kepolisian, ada surat yang beredar untuk melarang menjual daging sapi ini. Kalau lihat sekuensinya ini seperti kata orang beberapa waktu lalu, ini seperti terstruktur, sistematis, dan masif. Masif. Luar biasa bukan? Ya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Bisnis Indonesia melihatnya seperti apa? TSM ya. TSM. Jadi Mbak Nunung, kalau kita sekarang ini menghadapi harga daging sapi yang mahal, harga ayam potong, kemudian harga ayam potong, Bang Don tadi menyebut juga akan ikut-ikutan gitu barangkali pedagangnya untuk mogok begitu. Saya kira mahalnya harga daging sapi terus kemudian ulah mogok pedagang dan sebagainya itu hanya sekedar puncak gunung es dari problem tata niaga dan distribusi pengelolaan logistik nasional dalam hal pangan. Jadi sepanjang itu tidak di-touch, tidak dilakukan reformasi struktural sifatnya yang mengatur bagaimana distribusi, mulai dari pengadaan, kemudian pengalokasian, dan kemudian pengamanan stok dan sebagainya, akan selalu dipakai untuk melakukan spekulasi-spekulasi oleh para pedagang. Karena ini tidak sekali ini saja. Tidak sekali ini saja. Kita mengalami dari mulai kedelai, gula, beras, terus kemudian daging sapi. Dari tahun ke tahun masalahnya sama. Jadi kalau ini tidak di-touch, apalagi kita selalu disimpang siurkan oleh data yang tidak jelas. Satu hal yang saya ingat itu, ketika daging sapi awal Agustus kemarin pedagangnya mogok begitulah ya. Yang keluar statement dari Menteri Perdagangan kala itu Pak Rahmat Gobel dan juga Bapak Presiden bahkan.
ada mafia, ada penimbunan, pokoknya polisi harus turun. Ada mafia, ada penimbunan, pedagang mogok karena ada surat edaran. Ya, tadi seperti yang Pak disampaikan ya. Mbak Nunung, bahwa ini ekspresi dari keresahan dan kegelisahan kami. Bisa bayangkan, biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya memang kenaikan itu biasanya sebelum Lebaran ya, ada kenaikan. Gitu ya. Dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya pasca Lebaran itu ada tren penurunan. Tapi di tahun ini stuck, bahkan ada kenaikan. Nah, bagaimana mungkin kami harus bertahan di saat kondisi kami harus rugi gitu. Jadi tidak dagang itu bukan karena ada surat edaran itu atau karena Itu faktor saja. Ya, itu bagian dari faktor. Memang kami harus banyak mengevaluasi dan berbenah diri ya, bahwa memang ada via-via yang sengaja menunggangi. Hasil investigasi kami jelas bahwa memang ada rantai yang gelap ya, ada jejaring rantai yang gelap yang menimbulkan pedagang itu harus ngambil terlalu mahal. Pedagang itu harus menunggu dulu stoknya nggak ada dan lain sebagainya. Di RPH memang harganya sudah mahal, itu yang mau dikatakan oleh pedagang gitu. Betul, di RPH mahal dan dia bilang bahwa stoknya nggak ada gitu. Jadi bukan pedagang yang bermain begitu ya? Sama sekali tidak. Kalau jadi logikanya begini kok, Mbak Nunung, logikanya begini. Kalau kami dagang dapat untung, lebih baik kita dagang. Tapi kalau kami rugi, bagaimana keluarga kami, bagaimana karyawan kami? Iya, KPPU sendiri sudah menemukan sesuatu ya. Ada dugaan sesuatu. Ada dugaan ada kartel gitu kan. Jadi begini, tadi yang disampaikan memang bukan pedagang ya, bukan pedagang yang jadi masalah. Mari kita lihat nanti di proses persidangan, tetapi hasil investigasi kami tentunya kita tidak langsung investigasi, tapi kita lihat juga kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Mas Arief, memang dari hulunya ini sudah amburadul, Mbak. Ya kan? Kita pemerintah mencanangkan namanya swasembada pangan. Salah satunya adalah daging. Tetapi mari kita lihat, nggak ada ini sapi lokal. Kalau swasembada pangan, daging khususnya, maka sapi lokal harus ada. Dan itu jumlahnya harus jauh lebih besar daripada sapi impor. Ketika kebijakan tadi swasembada kemudian mengurangi jumlah impor, pasti akan terjadi begini. Nah, apakah itu salah? Ya mari kita lihat buktinya gitu ya. Kasus Bawang Putih misalnya itu yang sebagai analog kami seperti itu kejadiannya. Jumlah kuota yang beredar di pasaran itu terbatas, kemudian permintaan banyak, tentu akan terjadi harga yang sangat tinggi. Nah, kesempatan itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh si para pemburu rente. Nah, ini pertanyaannya, siapa itu mereka-mereka itu yang akhirnya bahasa kami adalah bahasa Undang-Undang 599 menahan stok. Ketika stok itu ditahan, tentu akan berdampak kepada harga yang orang awam mengenalnya sebagai penimbunan, begitu ya. Bahasa kriminalnya mungkin penimbunan. Bahasa kami ya bahasa keren kami ya kartel lah begitu. Yang saya ingat awal Agustus itu adalah data dari Departemen Pertanian. Jumlah pasokan sebenarnya mencukupi, tetapi tidak sampai ke pasar. Dan kalau kita runut lebih jauh lagi, ketika Bareskrim sidak di 2 tempat, ditemukan 4.000 siap potong. Faktanya kan memang ada di lapangan, tetapi kita tidak bisa memegang angka apapun sebetulnya selama kita tidak bisa punya angka yang valid. Jadi kebijakan semacam ini agak susah kita telusuri kalau angka-angkanya tidak akurat. Angka pertanian mengatakan sekian, angka perdagangan mengatakan sekian, lalu kemudian ketika orang pertanian bilang angkanya sekian, stok cukup, tapi orang perdagangan bilang harga naik, tata niaga harus diatur, impor harus masuk 300.000 ekor. Coba bayangkan. Itu sudah 50.000 ekor yang sudah 50.000 ekor. Tapi kan problem kita adalah seolah-olah kalau harga setinggi seperti ini, seolah-olah peternak itu untung. Padahal itu tidak pernah sampai di sana. Dan kalau itu terjadi kan itu berarti karena para penimbun itulah yang sebetulnya bermain. Tidak ada data yang bisa dipegang. Memang seperti itu. Tidak ada data yang jelas bisa dipegang. Data berseliweran banyak, tetapi kita percaya yang mana, data yang mana itu persoalannya. Karena kalau kita melihat data yang keluar dari Kementerian Pertanian, kemudian data yang keluar dari Kementerian Perdagangan, dan kemudian data yang keluar dari BBS itu beda-beda. Dan antar kelembagaan pemerintah itu saling mendiskon. Nggak percaya dengan data masing-masing. Satu, jadi kita mesti punya pegangan. Nah,
Karena ketidakjelasan data tadi, menurut saya setuju dengan Mas Budi tadi. Jadi bukan soal kemudian pedagang ini mengambil situasi ini untuk ininya sendiri, karena Mas Huri ini kan retail ya. Kalau retail kan dia menyebut tadi ada rantai gelap. Jelas ada rantai gelap. Ini pelaku aja mengatakan ada rantai gelap. Artinya banyak yang tidak jelas bagaimana alur dari produksi hulunya, entah itu dari peternak lokal maupun dari impor, itu sampai kepada konsumen. Karena bagaimanapun juga begini, Kementerian Pertanian itu menggunakan anggaran uang rakyat untuk melakukan survei. Paling tidak kita harus, ya walaupun agak sulit kita meyakini bahwa itu benar, paling tidak itu kita akui dulu data itu. Memang yang punya kewenangan data itu Kementerian Pertanian. Ada 277,8 ribu ekor ya yang ada sekarang. Sedangkan pasar kita itu dalam 1 bulan itu hanya membutuhkan 45 ribu. Satu bulan kira-kira 45.000. Kalau ini pasar Indonesia Jabodetabek plus ya. Jabodetabek plus. Ya. Jadi kalau asumsi kita sebenarnya untuk 4 bulan ke depan ini sebenarnya sudah aman. Mestinya nggak ada cerita seperti ini. Harusnya tidak ada. Ini persoalannya gini, data Kementerian Pertanian ini mengeluarkan survei data itu anggarannya cukup besar. Kalau kita nggak akui, kasihan juga. Tapi terbukti bahwa pihak kepolisian melakukan sidak di beberapa tempat, hanya 2 tempat saja. Kita dapat 4.000 ekor. 4.000 ekor, hanya 2 tempat itu saja. Sapi siap potong itu. Jangan-jangan memang cuma di 2 tempat. Itu banyak sekali. Jangan-jangan di tempat Saya lain meluruskan sedikit tadi, Mas Arief, kita punya undang-undang baru, Bang Arief. Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014. Di pasal 29 itu jelas. Kalau Bang Arief Perpres ya. Tapi ini jelas ini bahwa siapa yang melakukan penimbunan di saat kondisi harga yang bergejolak, maka itu bisa dikenakan pasal itu 5 tahun penjara dan denda 50 miliar. Oke, itu juga salah satu landasannya KPPU. Kita jeda dulu ya. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.